Belakangan ini obrolan soal bansos jadi rame banget. Topiknya biasanya nggak jauh-jauh ya dari isu kemiskinan dan juga sering dikaitin belakangan ini sama program keluarga berencana alias KB. Karena katanya ternyata KB ini bisa membantu mengurangi kemiskinan. Nah pertanyaannya adalah bener nggak sih emang KB seefektif itu? Well, di Indonesia faktanya masih banyak keluarga yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Data dari BPS menunjukkan bahwa per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta orang masuk ke dalam kategori miskin. Dulu kan kita sering ya dengar kayak banyak anak, banyak rezeki. Nah tapi kalau kita lihat kondisi yang sekarang kok kayaknya termnya udah nggak relevan lagi ya. Walaupun mungkin nggak semuanya, tapi keluarga yang anaknya banyak malah seringnya dari kalangan yang tidak berkelimpahan. Dimana kondisi ekonomi cuma cukup untuk makan, sementara kebutuhan lain sepertinya harus putar otak. Makanya pemerintah gencar untuk mempromosikan berbagai program untuk ngurangin kemiskinan. Salah satunya yang lagi ramai dibahas yaitu program KB dalam bentuk vasektomi, di mana ada kepala daerah yang memberikan syarat wajib bagi laki-laki untuk melakukan vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos. Soalnya katanya banyak penerima bansos ini ternyata anaknya banyak. Nah tapi pertanyaannya emang program KB bisa beneran buat bantu ngurangin kemiskinan? Sejak kapan KB dianggap sebagai solusi? Dan gimana biar program ini benar-benar membantu keluarga untuk keluar dari kondisi ekonomi yang sulit ini? Sebelum membangun sebuah keluarga, seharusnya kan udah ada pembicaraan dan pemikiran yang matang ya mengenai mau punya anak berapa, mau didiknya gimana, soal sekolahnya gimana, kesehatannya, dan segala macemnya. Ini biasanya topik fundamental nih yang harus dibahas sebelum nikah. Nyiapin ini semua kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh biaya juga. Nah lalu ada program keluarga berencana nih dari pemerintah. Kalau dilihat dari sejarahnya, keluarga berencana alias KB adalah program pemerintah Indonesia yang udah ada sejak tahun 1970. Tujuannya untuk mengontrol jumlah penduduk, terus untuk membatasi angka kelahiran, dan juga ngatur jarak kelahiran supaya nantinya tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera. Dan FYI, Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia dianggap sama masyarakat dunia sebagai program yang berhasil untuk nurunin angka kelahiran bermakna. Manfaat KB sendiri udah jelas ya, salah satunya ngurangin resiko kehamilan yang nggak direncanain. Nah biasanya hal kayak gini tuh disebabin oleh kecerobohan atau mungkin ada faktor-faktor lain. Menurut BKKBN, punya anak lebih dari 5 alias grande multiparitas bisa ningkatin resiko kematian ibu dan bayi. Makanya menurut mereka punya 2 anak itu sebenarnya lebih sehat secara medis dibandingkan punya 3 anak atau bahkan lebih. Punya banyak anak juga pastinya bakal beda ya dengan yang punya anak cuma 1 atau 2. Beberapa dampak besar dari banyak anak tentunya ya tanggungan biaya anak jadinya lebih besar. Terutama kalau misalnya datang dari keluarga yang biasa-biasa aja. Pastinya orang tua harus kerja lebih keras buat mencukupi kebutuhan keluarga. Yang akhirnya berdampak ke waktu yang harus dicurahin, kasih sayang ke anaknya jadinya berkurang. Nah untuk ngurangin masalah-masalah kayak gini dan juga ngurangin beban dari keluarga yang sedikit banyak nantinya akan berdampak ke negara juga, maka dibuatlah program ini, program keluarga berencana. Karena dengan jumlah keluarga yang terkontrol, program KB ini diharapkan nanti berdampak dalam ngurangin kemiskinan. Karena nantinya keluarga bisa jadi ngasih perhatian dan dukungan ekonomi yang lebih baik untuk kualitas anak yang lebih baik pula. Karena pasti semua setuju ya bahwa anak adalah masa depan sebuah bangsa. Program KB yang terencana dengan baik nantinya bisa lebih mempersiapkan orang tua untuk ngatur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga terhindar dari kemiskinan. Keluarga bisa nentuin nih berapa anak yang sesuai dengan kapasitas ekonomi mereka. Misalnya punya anak 1 aja, jadi bisa diukur kebutuhan anaknya kira-kira apa dan berapa. Mulai dari dia kecil, lalu kebutuhan sekolahnya, kebutuhan les, kebutuhan apa dan apa, banyak kebutuhan anak. Nah, ukuran ini nantinya disesuaikan dengan kemampuan si orang tua. Nah, dengan bikin perhitungan yang lebih terukur kayak gini, harapannya nanti anak bisa tumbuh lebih berkualitas, lebih sehat, mandiri, cerdas, dan terampil. Karena kalau nggak ada perhitungan, keluarga-keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah pastinya akan kelimpungan kalau punya banyak anak. Gue yakin banget di beberapa keluarga mungkin ada yang ngerasain kalau sang kakak atau sang anak pertama harus berkorban untuk misalnya nggak kuliah. Karena keempat adik-adiknya misalnya masih butuh uang sekolah dan uang orang tuanya tidak cukup untuk menyekolahkan sang kakak. Atau malah sang kakak harus jadi pencari nafkah juga di umur yang harusnya kuliah untuk membantu ekonomi keluarga. Sedih banget kan jadinya?
Nah, selain ngontrol kelahiran, KB ini juga ngasih ruang untuk perempuan bisa berdaya dan berkarya. Karena ketika perempuan nggak terus-terusan hamil dan mengasuh anak, mereka jadi punya peluang untuk kerja, buka usaha, atau bahkan lanjut sekolah. Which nantinya bisa ningkatin kontribusi keluarga dan mempercepat keluar dari lingkaran kemiskinan. Beda cerita ya kalau tiap tahun melahirkan, di mana hidupnya akan cuman muter antara dapur, sumur, dan kasur. Again, ini kita ngomongin kondisi keluarga yang menengah ke bawah ya. Kalau memang mampu secara ekonomi, bisa memperkerjakan babysitter misalnya. Lalu di rumah juga mungkin ada asisten, sehingga ibu masih bisa bekerja, ya silahkan punya anak. Walaupun gue pribadi tetap menyarankan sih untuk semua keluarga kecil bisa ikut mensukseskan program KB, biar angka natalitas di Indonesia juga nggak terlalu tinggi. Nah, untuk ekonomi menengah ke bawah, tentunya dengan program KB ini, perempuan atau ibu jadinya punya lebih banyak akses ke berbagai sumber daya. Kayak misalnya ke akses finansial, pendidikan, sampai ke layanan kesehatan. Pembatasan kelahiran ini pun kasih kesempatan perempuan buat ambil peran di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Karena perempuan jadinya bisa kerja, yang mana bisa ningkatin produktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Ini bisa jadi upaya juga nih buat ngurangin kemiskinan dengan mencegah kelahiran anak di keluarga tidak mampu. Perempuan yang berdaya dan berpenghasilan bisa juga menyisihkan sedikit dana untuk pendidikan, kesehatan, atau bahkan untuk masa depan anak-anak mereka. Dengan kondisi finansial yang stabil pastinya akan berdampak positif pada perekonomian keluarga dan juga masyarakat secara keseluruhan. So, KB bukan cuma soal ngontrol jumlah anak, ada goals yang lebih besar di dalamnya, yaitu salah satunya memberikan peluang perempuan untuk berdaya. Well, in the other side, KB mungkin efektif untuk ngendaliin kelahiran, tapi dia nggak bisa kerja sendiri. Program ini harus tetap didukung dengan akses dan fasilitas. Karena kalau ngomongin kemiskinan itu cukup kompleks ya, di mana faktornya bukan cuma jumlah manusianya, tapi banyak faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, contohnya yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Distribusi pendapatan yang nggak merata bikin sebagian masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, sementara sebagian lainnya nikmatin kekayaan yang cukup besar. Lalu yang kedua, akses yang terbatas ke pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia itu kurang merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini akhirnya menghambat mobilitas sosial dan juga ekonomi. Terus yang ketiga, adanya pengangguran dan pekerjaan yang nggak layak. Tingkat pengangguran serta banyaknya pekerja yang berada di sektor informal dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang nggak memadai turut untuk menyumbang tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Lalu, alasan selanjutnya adalah kesenjangan akses dan sumber daya, di mana akses terhadap air bersih, sanitasi, dan listrik masih jadi masalah di beberapa negara berkembang termasuk negara kita, yang secara langsung berhubungan dengan kemiskinan. Kelima, isu yang sering dibicarakan juga adalah krisis iklim, di mana perubahan iklim ini memperburuk ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara, terutama di negara-negara yang bergantung pada sektor pertanian. Belum lagi bencana-bencana alam yang lebih sering terjadi, di mana ini memperparah juga kondisi masyarakat dalam kondisi miskin. Secara global, kemiskinan masih jadi masalah besar meski ada kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2022, lebih dari 9% populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, yang diukur sebagai pendapatan kurang dari 2,15 US dollar per hari. Jadi, KB emang bisa bantu atasi kemiskinan, tapi kalau sistemnya masih bolong-bolong, ya hasilnya nggak akan maksimal. Masih banyak yang anggap kalau anak itu adalah aset ataupun berkah. Tapi tanpa pendekatan budaya dan edukasi yang tepat, penggunaan KB belum tentu diterima secara luas sebagai alat pengetas kemiskinan. Keberhasilan program KB sangat bergantung pada kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah sebagai fasilitator dan juga penyedia layanan dasar. Lalu ada Dinas Kesehatan, di mana mereka bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB. Lalu ada juga tokoh agama dan masyarakat sebagai penggerak perubahan perilaku di masyarakat. Organisasi masyarakat setempat berperan juga dalam penyuluhan dan juga dukungan. Lalu ada sekolah juga yang bisa mendukung untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Nah, edukasi yang komprehensif kepada masyarakat jadi salah satu strategi efektif nih untuk pelayanan KB di Indonesia lebih efektif. Menurut data BKKBN, masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang pentingnya KB. Makanya, edukasi yang tepat emang harus ditingkatkan. Masyarakat miskin rentan terus terjebak di lingkaran kemiskinan kalau nggak dibantu lewat program KB. Tapi ironisnya mereka malah yang paling susah buat dapat layanan itu.
Bahkan sebuah penelitian di Malawi, Afrika, menjelaskan kalau penggunaan alat KB modern dipengaruhi oleh tingkat kekayaan seseorang. Orang dengan tingkat kekayaan tinggi punya prevalensi penggunaan yang lebih tinggi daripada yang kekayaannya rendah. Penting untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia. Karena masih banyak daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau untuk pelayanan KB. Nah, ini nunjukin perlunya juga upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menjangkau masyarakat yang butuh pelayanan KB. Terus juga butuh kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, di mana kerjasama antar mereka dan antar berbagai pihak nantinya bisa mempercepat peningkatan cakupan layanan KB di Indonesia. So, program KB ini nantinya bisa jadi jalan buat keluarga baru ngerencanain hidup yang lebih bahagia dan lebih sejahtera. Sekaligus memberikan peluang buat kerja, wirausaha, dan juga pendidikan. Tapi jangan lupa bahwa KB ini walaupun dia sebagai solusi, dia ini cuma di satu sisi. Karena tanpa pendidikan dan layanan yang mumpuni, kesejahteraan ya tetap jadi mimpi. Karena perlu langkah yang utuh dan dukungan masyarakat yang bersatu biar Indonesia bisa maju.